Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Kita jumpa lagi. Hari ini Abah Safwan masih senang main-main di pantai. Kenapa? Di pantai ini banyak menimbulkan ide inspirasi. Jadi Abah Safwan hari ini sengaja membawa pakar-pakar ya, PY Network. Di sini ada orang yang sudah mengikuti dari awal sampai hari ini. Ini tinggal KYC saja. KYC mau naik, selesai lah ini urusannya. Ya. Mereka yang berdua yang saya undang sini, yang pertama ya suhu saya, ya namanya Mas Darso. Mas Darso, selamat sore ya. Ini menjelang sore. Sore mainnya di pantai gitu ini. Ya. Yang kedua suhu kedua, suhu pertama, suhu kedua. Ya. Di sini ada Mas Pre ya. Beliau ini sahabat saya, guru saya yang banyak mengajari saya tentang per-YouTubean. Demikian juga bagaimana cara bermain PY Network ya. Hari ini kita tanya dulu sama Mas Darso ya. Mas Darso, mohon maaf ini udah ngerepotin sore-sore ya. Saya tahu Mas Darso kerjaannya orangnya sibuk, tapi masih mau menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada teman-teman sahabat Abah Safwan. Karena lagi rame-ramenya ini orang berbicara tentang PY Network ya, yang mana sudah berjalan dari tahun 2019 sampai ke 2021. Ini kurang lebih hampir 2 tahun. Orang sudah riuh. Ya, kenapa dikatakan riuh? Banyak kawan-kawan yang sudah kapan ini KYC, kapan ini KYC? Ini bertanya-tanya. Gimana menurut Mas Darso ini? Begitu ya. Jadi sudah lebih dari 2 tahun Pak ya. Hampir 3 tahun sih. Menjelang 3 tahun lah ini ya? Ini menjelang 3 tahun. Maret nanti itu 3 tahun. Ya, jadi kalau pertanyaannya langsung ke hal yang mendasar, misalnya terkait dengan KYC atau KYC ya. Kalau KYC mungkin lidahnya orang-orang barat gitu. Tadi makan roti ada kejunya, lupa kita. Jadi kalau kita lidah orang Indonesia KYC gitu. KYC atau know your customer ya. Jadi soal KYC sebenarnya sih sedang berlangsung nih ya. Sedang berlangsung. Jadi kemarin kan waktu kurang lebih seminggu yang lalu itu masih bentuknya pilot project kira-kira gitu ya. Pilot KYC. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, mohon maaf, ini saya potong ini. Ngomong-ngomong, sudah berapa poinnya Mas Darso ini? Ya langsung to the point ini ya. Iya. Waduh. Kan dari awal kan ngikutin kan? Saya takut nih nanti kalau dibuka blak-blakan. Tujuannya satu, supaya orang tahu Mas Darso ini udah banyak poinnya. Kalau ada orang mau beli datangnya kemari. Gitu. Itunya tujuannya itu. Boleh. Ya. Sudah berapa kira-kira? Saya alhamdulillah sudah lebih dari 30.000 Pak. 30.000 poin ya? 30.000 koin sudah lebih. Sudah lebih ya, dengan hampir 700 member. 700 member. Ya. 700 pionir yang ada di jaringan saya. Iya. Dia. Nah, terus gimana lah ini? Apakah sudah termasuk KYC tadi ini? KYC juga belum. Ya, KYC belum. Jadi kita masih menunggu juga. Karena begitu dibuka dari aplikasi Pi Browser, ya masih 100/100. Jadi sabar dulu gitu. Sabar dulu. Tapi yakinlah gitu. Insya Allah yakin dalam waktu dekat KYC ini ya. Banyak orang bertanya-tanya apa katanya halu. Tetapi kawan-kawan yang bermain di PY Network ini makin lama makin gencar. Dan bahkan berlomba-lomba, timpa menimpa ini kayaknya ini. Nah, gimana menurut Mas ini? Ya, jadi memang gini Pak. Pasti kan semua orang ada keinginan untuk perbaikan dari segi ekonomi. Oleh karenanya ketika berbicara bisnis, kemudian kalau yang pakai modal orang pasti akan mengabaikan mundur ya. Nah, PY Network ini adalah salah satu kesempatan untuk orang-orang mungkin dari orang yang biasa, kemudian tentu ada harapan di sana menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Ya, karena melihat tadi Mas Darso ada 30.000 poin ya. Ini nggak main-main loh ini. Coba bayangin ya, seandainya nanti 1 poin 500.000, persiapan jadi Bupati Sirgil ini. Jadi takut Pak gitu. Ya mudah-mudahan aja ya. Sekarang kita bermimpi, tapi bagaimana kita berharap mimpi itu ke depan menjadi sebuah kenyataan kan gitu. Pada saat nanti mimpi itu menjadi sebuah kenyataan, orang akan terpelongo. Kok aku dari dulu nggak ikut ya? Kok baru sekarang ya aku tahu? Nah, bagaimana ceritanya dulu ini Mas Darso kok bisa sempat ikut, kemudian yakin, sampai hari ini tetap menyambar petir terus? Jadi yang pertama
yang pertama sih sudah biasa ya bermain yang seperti itu gitu ya. Artinya kalau bermain kripto itu kan bukan hal baru. Artinya itu bukan dunia baru bagi kita. Karena dulu kita kan banyak dapat informasi tentang ada istilah Bitcoin. Timbul penyesalan kalau dulu kan gitu. Betul. Nah, kemudian muncul di sekitar tahun 2015 itu ada Ethereum. Sekiranya dulu, seandainya dulu, kenapalah dulu gitu-gitu. Nah, betul, sekarang betul. Muncul kesempatan baru. Masih ada yang nggak mau ikut. Itu pun masih banyak yang nggak mau ikut. Nggak yakin dia. Halu-halu katanya. Ya, padahal peluang itu udah nyata ya, sudah banyak dibuktikan tentu saja oleh koin-koin yang sudah terlebih dahulu. Tapi saya mau tanya jujur ini ya. Sejak mengikuti ya PY Network ini, satu hari berapa kali pegang HP? Kalau untuk ngeklik petirnya sih 24 jam sekali aja. 24 jam sekali ya. Untuk ngeklik petirnya kan udah tahu, misalnya kalau saya sih biasanya jam 9 malam. Ya sudah, bukanya jam 9 malam aja. Kenapa harus jam 9? Ya karena apa namanya ya, putarannya memang sampai 24 jamnya kena jam 9 malam. Jadi ngeklik petirnya jam 9 malam. Oh gitu ya. Tuh teman-teman ya, sahabat Abah Safwan, jam 9 malam rahasianya 30.000 poinnya. Ini nggak main-main. Jutawan ya untuk daerah Sumatera Utara. Insya Allah, amin gitu. Kemudian kalau menurut perkiraan kita lah, kapan KYC itu akan datang kepada Pak Darso? Saya yakin di November ini. November ya? November, karena Desember itu sudah nggak bisa dihindari pelaksanaan mainnet. Jadi Desember mau nggak mau sudah mainnet. Sudah mainnet. Stoplah di situ PY Network itu. Ya, kita tidak lagi bisa menambang lewat handphone. Nggak bisa lagi. Kalaupun mau menambang itu menggunakan komputer. Ya. Dapat informasi katanya berbayar pula lagi nanti. Ya. Kalau berbayar sekian, sih kita masih samar-samar. Tapi kalau sudah pakai komputer ya itu pun dapatnya jangan-jangan untuk dapat satu koin bisa 6 bulan. Satu koin 6 bulan? Setelah menggunakan node di komputer kalau nambang koin, karena kan udah berhenti nih. Artinya di handphone kan sudah nggak bisa lagi. Kan semua fungsi yang di aplikasi PY Network akan ke PY Browser. Ya artinya yang aplikasi yang ada itu sudah nggak digunakan karena semua sudah dikonversi ke PY Browser. PY Browser itu adalah dompet kita. Jadi mau nggak mau mainnya sudah di laptop ya? Ya laptop atau di PC, komputer. Main di PC? Iya di PC. Itu pun dengan spek yang tinggi lah. Baru bisa. Peralatan yang harus canggih, ada ya AC. Kemudian membutuhkan waktu ya? Iya. Sudah sampai seperti itu. Kalau Mas Pre gimana pendapat Mas Pre ini? Kalau Mas Pre ini kalau boleh tahu kami sudah berapa lah jumlah poinnya ini? Ya, jadi mengenai PY Network ini, kita memang ketinggalan dengan tinggalan? Kan gitu kan. Mas Darso lebih dulu. Ya, lebih dulu. Siapa yang suhu sekarang ini? Kalau suhu PY dia. Oh iya. Suhu PY. Iya. Jadi beliau ini sudah duluan, kemudian ketika memang ya karena kan di Indonesia ini kan hangat-hangatnya itu kan baru 2 bulan ke belakang ini aja. Iya. Kan gitu. Kalau dulu kan enggak gitu. Nah, saya sendiri memang optimisnya itu karena punya grup-grup di Facebook, itu kan ada grup dari luar negeri juga gitu, ada grup dari India dan lain sebagainya. Nah, mereka juga sama hebohnya dengan di Indonesia. Sama ya? Iya, jadi saya yakin kalau ini bakal mainnet kan gitu. Jadi mereka pun masih menunggu KYC juga ya? Iya, benar. Teman-teman dari Amerika juga di grup itu ya tetap juga mengupdate ataupun membuat status yang mengatakan ya menginginkan mainnet, kemungkinan KYC dan lain sebagainya kan gitu. Jadi nah, kita hari ini juga ya karena 2 bulan belakang ini baru ikut ya kita ya 2000-an lah gitu. Sudah 2000-an. Nah, terjawab ya. Yang satu 30.000, yang satu 2000-an. Ini keren, ini luar biasa. Apalah harapannya untuk KYC? Ya, kita berharap memang karena memang ini sudah program dari core team ya, dari Nicholas dan lain sebagainya. Ya, kita berharap di bulan November ini adalah yang namanya KYC. Walaupun kita nggak tahu ini masalah atau tidak, karena memang dari 25 juta pioner itu pasti akan ada yang bermasalah, kan gitu ya. Ada yang bermasalah, entah berapa persennya kan gitu. Tapi berharap kita semua KYC dan ya mungkin angin-angin yang sudah bergerak itu kan ya karena Maret lalu, Maret 2021 itu KYC sudah dibuka 100.000 orang. Sudah dibuka. Ya, makanya dia heboh. Heboh di China, Vietnam dan Filipina itu mereka sudah membuat budget-budget
bentuk kendaraan, elektronik itu sudah dibajat dengan harga Pi. Nah, makanya inilah mainnet, inilah KYC yang kedua gitu, yang akan massal kan itu. Makanya kita berharap ya kalau memang satu koin itu harganya mungkin sampai 10 sampai $1.000, ya kita berharap memang itu terjadi gitu. Tapi KYC ini kan masih dibatasin ya, hanya diberikan kepada beberapa negara. Ya, sebenarnya 100 orang setiap negara. 100 orang setiap negara. Nah, mungkin itu hanya sebagai percobaan pilot projectnya dari KYC tadi kan itu. Kalau ini memang tidak ada lagi kesalahan ataupun pembenahan update dari Finerok sendiri, maka core team akan mengajukan KYC massal sehingga semua pioner bisa mengisi formulir pendaftaran KYC itu. Oh, jadi harus siap-siap ya, yang sudah bermain, yang poinnya sudah cukup, siap-siapkan identitas diri untuk pendaftaran KYC-nya nanti. Iya, benar. Kalau Mas Darso saya tanya kembali ini, untuk di Indonesia ini daerah yang paling banyak bermain PI Network ini di mana? Setahu saya karena memang sering update ya di YouTube, di Facebook dan di grup-grup Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat paling besar sampai kemudian ada salah satu kampung di sana ya. Saya tidak persis tahu kampung apa, tapi disebut di situ Kampung Pi Network. Kampung Pi Network. Jadi dijadikan kampung itu namanya Kampung Pi Network saking banyaknya orang nambang koin Pi. Itu menurut Mas Darso ya, yang diketahui yang dari mungkin Google dan yang lain sebagainya. Tapi yang saya tahu ya dari Google juga ini, kemudian dari teman-teman di Facebook, kemudian di WA, yang paling banyak bermain PY Network ini untuk Sumatera Utara, Sergei. Apa betul itu? Kita nggak bisa klaim ya, nggak bisa klaim. Tapi kalau sekarang ya hari ini mungkin sudah merata lah. Sudah merata. Karena kalau konten Sergei hampir rata-rata berubah semua ke PY Network ini. Tak ada konten yang lain. Banyak ya, banyak ya. Cuman kita ini nggak tahu yang kalau kami punya grup, ya kami semua ada grup yang ada berapa orang lah untuk Sergei? Kalau kami ada 36 itu menambang, tentu aja ya beranak pinak lah, ada keluarganya, saudaranya, semua ikut. Kalau di grup kan anggap aja kepalanya aja, misalnya Mas Pre ini kan, ini kan kepala rumah tangga, dia nambang, istrinya nambang juga. Oh ya? Saya juga nambang, istri saya nambang. Tapi kan misalnya istrinya nggak masuk ke grup, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya udah beranak pinak, udah lumayan banyak sih. Udah lumayan banyak untuk Sergei ya. Nambang. Orang nggak tahu mungkin mengikuti ini kan gratis ya, nggak bayar. Ya. Jadi mereka mungkin beranggapan yang pertama bayar, yang kedua ada yang beranggapan apabila masuk data kita di PY Network ini akan digunakan mereka untuk yang macam-macam. Gimana kira-kira? Saya yakin tidak. Tidak ya? Karena apapun bentuk aplikasi sekarang, semua membutuhkan itu. Ya, jadi ya kalau sampai disalahgunakan, saya tidak punya keyakinan itu. Begitu pula? Ya, sangat yakin tidak akan disalahgunakan karena memang pada dasarnya dalam proses untuk memverifikasi sesuatu data kita ya memang butuh itu data KTP atau ya paspor atau apa memang dibutuhkan, macam mana lagi? Iya pula ya. Iya, harus kan. Kemudian yang saya ketahui yang bermain di PY Network ini kan nggak ada campur tangan bank ya? Tidak ada. Sebenarnya gini, kalau nanti pada akhirnya kita memang butuh perbankan, tapi kita nggak butuh bank. Nah, itu dia. Kalau saya bilang nanti bank ngejar-ngejar kita. Ya, bagaimana bank bisa bekerja sama dengan kita karena kita putaran uang kita ke depan nanti ini akan luar biasa. Dan saya sih agak punya keyakinan ketika nanti uang itu sudah sangat banyak terkumpul di bank, biasanya ya ada pemblokiran rekening, udah pasti itu. Udah pasti ya? Ya. Tapi kalau sekarang ini kita bermain di PY Network ini masih bebas ya? Bebas. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ya. KYC, kemudian dia masuk di mainnet, baru terbuka mata orang semua. Begitu ya Mas Pre ya? Ketika kita sudah melakukan pencairan misalnya satu hari 200 juta, ya kan? Kalau satu kalang kabut bank nanti. Bank kalang kabut. Bank kalang kabut dan pasti ada pemblokiran rekening-rekening bank kita untuk minta ya macam konfirmasi lah. Iya. Seperti itu. Karena kita udah pernah ngalami, Pak. Jadi apalah harapan daripada Mas Darso ini terhadap PY Network ini dalam waktu dekat ini, apa harapannya? Ya harapannya tentu saja ya teman-teman yang mendengarkan ya, yang melihat tutorial kami kira-kira begitu ya, atau sharing kami hari ini masih ada waktu sih,
kurang lebih mungkin sekitar ya tidak lebih dari 40 hari lagi mungkin. 40 hari lagi? Ya, kurang lebih 40 hari karena kalau mainnetnya nanti di pertengahan Desember ya kurang lebih 40-an ya, atau 45. Karena nanti itu kalau untuk mainnet itu diperkirakan nggak lewat dari tanggal 25 Desember enggak. Pas hari Natal ya? Enggak bisa. Artinya di sana itu sakral, tak boleh ada kegiatan apa-apa. Jadi mainnet sebelum 25 Desember. Tapi banyak yang berdoa, mereka berharap sampai tahun 2022 baru mainnet nanti. Karena kasihan yang belum daftar ini. Kepingin daftar mereka ini. Kalau 2022 persisnya bulan berapa nggak tahu, tapi kelihatannya berdasarkan roadmap-nya semua sudah terjadwal. Semua sudah terjadwal karena saya mengikutinya sudah hampir 1 tahun. Dulu setiap update benar tanggalnya. Dulu setiap ada update terbaru benar. Sampai masalah KYC kan sebenarnya benar nih. Tanggal 1 tuh benar. Hanya memang masih uji coba untuk 100 kan gitu. Nah, kalau nanti ini dianggap tidak ada masalah, mungkin dibuka semuanya fiturnya. Nah, disinilah sama dengan gini, Pak. Saya alhamdulillah hari ini baru lulus KYC di One Network, saya sebutkan. Oh, langsung. Sudah. Ya, saya hari ini jam 3 tadi dapat email, saya lulus dan itu seminggu. Untuk proses pengajuan mainnet. Dan alhamdulillah saya punya 2.500 koin dan itu hanya dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Oh, gitu. Ya. Ya seminggu lah. Pemberitahuannya melalui pemberitahuannya melalui lewat email ya. Lewat email. Dan itu gini, karena memang dia sudah KYC massal, maka otomatis dia terbuka. Ada fitur yang disediakan oleh pihak pengembang atau developer untuk memudahkan Jadi langsung terbuka fiturnya. Sama juga dengan Pi Network. Kalau sudah massal, fitur itu terbuka, semua bisa lakukan. Tetapi informasi yang baru saya dapat tadi ini. Sekarang ini ada penambahan server. Jadi untuk nanti KYC dan mainnet agak tertunda dikit waktunya. Karena mereka membuat peralatan server yang global supaya nanti bisa pendaftaran massal. Jadi Pak Darso sabar dulu lah, jangan buru-buru. Berikan kesempatan pada yang belum daftar. Kita sudah sangat bersabar, Pak ya. Sudah hampir 1 tahun. Cukup. Kalau kesabaran sudah diuji. Orang lain mungkin di tengah jalan sudah berhenti. Sahabat ini nggak main-main loh Mas Darso ini. Sabar luar biasa. Tapi di hati kecilnya cepatlah mainnet. Kenapa akan terjadi milioner baru di Perbaungan ini? Oke, kita tanya kepada Mas Pri. Apa harapan Mas Pri terhadap KYC ini? Iya, KYC kan memang semuanya menunggu, Pak, ya kan? Semua menunggu ya. Kita, teman-teman, bahkan ya kita punya handphone kan semua nambang gitu kan. Dan semua harapannya ya nggak ada masalah lagi. Kan karena apa? Karena memang hari ini updatean dari Pi itu sendiri, dari core team itu sendiri kan memulainya dengan cara apakah masih ada masalah lagi di Pioneer ini kan gitu kan. Contohnya mungkin belum verifikasi email, belum verifikasi nomor HP, nama yang salah dan lain sebagainya. Ini kan artinya dikasih waktu pembenahan kan gitu. Nah, setelah itu semua selesai ya mungkin pihak core team akan meluncurkan KYC massal tadi gitu. Tapi bersabar dulu, katanya server lagi dikembangkan, berarti ada perbaikan-perbaikan. Kenapa orang pihak PY Network ini berharap semua masyarakat yang ikut yang menjadi pionirnya bisa sama-sama berhasil ke depan nantinya. Bersabar dulu untuk Mas Pri, bersabar dulu untuk Mas Darso. Demikian sahabat Abbas Safwan, kita semua harus bersabar. Bentar lagi, ada yang penting lagi. Bentar, apa itu Mas? Kan orang harus tahu juga, kan saya nggak bisa sekedar ngomong aja kalau 30.000 itu angkanya mana. Jadi dekatkan ke kamera. Kita dekatkan ke kamera. Mana angka yang 30.000 tuh? Ini dia. Kira-kira jelas? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. 30.000. Ini bukan cakap-cakap aja, ya. Bukan kaleng-kaleng anak Sergei. Ini luar biasa ini ya. Tak salah saya yang saya jumpain hari ini memang suhu kelas berat tingkat Sumatera Utara. Tapi untuk Indonesia saya tahu Allahu alam, tapi tingkat Sumatera Utara, 2 suhu inilah akan mendongkrak nama Sumatera Utara dalam permainan PY Network. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.